Ada di Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ecilina Sari, relawan dari Ruanita. Hari ini kita akan melaksanakan webinar atau daring dialog online tentang Alzheimer. Tunggu sebentar, saya akan mengecek ini sebentar, direkam. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, oke. Acara kita hari ini daring, ada beberapa yang ada di Indonesia atau di Jerman, bahkan di Belanda. Acara kita akan disambut oleh Bapak Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Acep Sumantri, dan nanti akan ada beberapa pemateri narasumber kita. Sebelumnya, saya atas nama Ruanita mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya kepada para narasumber, Bapak Rusdin Sumbajak, ada Mbak Amalia, dan ada siapa lagi? Ada Mbak Susana, dan nanti ada Sven Yuda dan Sofian Yuda juga. Kepada Bapak Acep Sumantri juga terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa hal yang kita harus saya sampaikan dan kita perhatikan karena acaranya daring. Peraturannya tadi sudah disebut oleh Mbak Ana, semua mikrofon akan dimatikan kecuali pembicara dan komunikasi hanya melalui kolom chat. Jadi nanti akan ada pemaparan di sesi pertama, akan ada 3 pembicara yang akan menyampaikan materi kita hari ini. Lalu akan ada sesi tanya jawab 30 menit dan pertanyaan semua tolong ditulis di kolom chat. Nanti dari pihak panitia akan mengumpulkan pertanyaannya dan akan kita bahas di sesi tanya jawab. Lalu di sesi yang kedua nanti akan ada sharing dari keluarga, dari Mbak Susana dan Mas Sofian Yuda, bagaimana menjadi keluarga dan caregiver untuk menangani orang dengan demensia, akan kita bahas juga dan akan ada sesi tanya jawab. Sebelum acaranya kita mulai, akan ada sambutan dari Bapak Acep Sumantri. Nanti setelah sambutan kita akan berfoto bersama, ya. Untuk mengingatkan semua para peserta hari ini, tujuan acara webinar ini adalah untuk sebenarnya merayakan ya, kemarin ada peringatan Hari Alzheimer Sedunia 2022 yang jatuh pada tanggal 21 September, Rabu lalu. Tapi kita merayakannya hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah bisa berkumpul di hari Sabtu pagi-pagi dan sore hari di Jerman. Tujuan acara daring kita hari ini itu sebenarnya untuk memperkenalkan komunitas Alzheimer Indonesia di Jerman dan Yayasan Alzheimer Indonesia di Nederland secara online. Lalu kita ingin memberikan informasi yang benar dan tepat tentang Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Apakah sama dengan demensia? Apa saja sih faktor-faktornya dan bagaimana mengurangi resiko demensia Alzheimer? Yang ketiga, tujuan kita adalah ingin membangun dukungan sosial kepada keluarga dan caregiver ya, bagaimana mereka menangani atau merawat orang dengan Alzheimer dengan baik dan tepat. Mungkin ada pengalaman dari para peserta nanti atau keluarga yang mengalami demensia, tapi belum tahu bagaimana cara menanganinya. Kita akan dengar sharing dari keluarga yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Susana dan Sofian Yuda. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan para narasumber kita hari ini. Ada Bapak Rusdin Sumbajak, ya, beliau Ketua Salindo Senior Lansia Indonesia yang ada di Frankfurt ya Pak. Ya, beliau juga Ketua Nasdem Frankfurt Jerman, Founder Deutsche Indonesische Gesellschaft Rhein-Main e.V., dan Korwil, Koordinator Wilayah Sementara ALZI Jerman. Lalu nanti pembicara yang kedua ada Mbak Amalia Fong Utomo, beliau dari ALZI Nederland. Ya, beliau tinggal di Groningen, Belanda, berlatar belakang kreatif marketing. Di Indonesia, Mbak Amalia membantu Alzheimer Indonesia dengan kampanye Jangan Maklum dengan Pikun. Ya. Dan di Belanda, Mbak Amalia ini mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland.
Sebagai chair, Mbak Amalia juga menjadi Dewan Penasehat Alzheimer Indonesia di Jakarta dan juga menjabat sebagai Head of Accreditation Alzheimer Disease International di London. Wah, menarik dari pembicara kita. Dan yang pembicara ketiga di sesi pertama kita ini ada Mas Sven Yuda. Beliau lulusan dari Maastricht University Psychology dan Neuroscience. Itu pembicara kita. Nanti di sesi yang kedua ada sharing cerita keluarga dari dan caregiver tentang Alzheimer dari Mbak Susan dan Mas Sofyan Yuda. Saya boleh sebut Mas ya? Bingung kakak atau Mas? Oke. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai acara hari ini dengan sambutan dari Bapak Acep Sumantri. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Eci. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, suaranya terdengar dengan baik, Pak. Ya, saya mohon maaf nih karena sedang dalam perjalanan menuju kota Koblenz untuk menghadiri acara Pesta Batak Karo. Wah, terima kasih Pak atas kesempatannya dan waktunya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus ALZI Jerman, yang saya hormati Ketua dan Pengurus Wanita, yang saya hormati Ibu Amalia Fong Utomo, Ketua ALZI Belanda. Apa kabar Ibu? Sudah lama kita nggak ketemu nih. Yang saya hormati Bapak Rusdin Sumbayak, Ketua Senioren Lansia Indonesia. Yang saya hormati para narasumber serta para peserta dialog online yang saya banggakan. Izinkan saya mengawali sambutan dengan menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur bahwa kita dapat bertemu kembali pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu sehat. Yang kedua, saya bersyukur bahwa dialog online memperingati Hari Alzheimer sedunia 21 September 2022 dihadiri banyak peserta ya. Saya lihat ada yang dari Jerman, dari Belanda, juga dari beberapa negara lain di Eropa, maupun juga ada yang dari Indonesia. Nah, ketiga, saya bersyukur bahwa ALZI Jerman telah mulai menggeliat dengan menyelenggarakan dialog online ini bekerjasama dengan Ruanita dan ALZI Belanda serta KJW Frankfurt. Nah, saya berharap bahwa langkah yang sangat baik ini akan dapat terus dilanjutkan dan terus ditingkatkan, mengingat pentingnya kita bersama membangun awareness Alzheimer kepada kita semua, sehingga kita akan mampu mengenali, kita akan mampu mencegah dan menangani Alzheimer secara baik. Saya mengapresiasi dialog online pagi ini yang secara khusus membahas faktor risiko dan cara mengurangi risiko Alzheimer. Bahasan ini tentu sangat penting mengingat Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum. Tadi disampaikan ada sekitar 2/3 dari semua kasus demensia adalah Alzheimer. Nah, penyakit ini menyebabkan penurunan kemampuan kognitif secara berangsur-angsur, sering bermula dengan kehilangan daya ingat, dan Alzheimer sering terjadi pada lansia yang mempengaruhi kemampuan untuk mengingat, kemampuan memahami, berkomunikasi, dan berpikir secara bertahap yang menurun, ya, secara menurun. Dan tadi saya sempat melihat dari tayangan video di awal tadi. Nah, walaupun sampai saat ini tidak ada penyebab pasti maupun pengobatan yang tepat bagi Alzheimer, namun ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, dan saya berharap melalui diskusi online hari ini kita dapat mendiskusikan berdasarkan pengalaman terbaik mengenai upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani Alzheimer. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebagaimana dimaklumi Hari Alzheimer sedunia telah dicanangkan dan 21 September ditetapkan sebagai Hari Alzheimer sedunia. Ini ditetapkan pada Konferensi Alzheimer Disease International di Edinburgh pada tahun 1994. Sebagai bentuk dukungan pada perkumpulan Alzheimer baik nasional maupun lokal dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya
penanganan yang perlu kita lakukan secara serius, secara sistematis. Laporan dari Alzheimer Report tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah orang dengan demensia diperkirakan akan mencapai 139 juta orang pada tahun 2050. Nah, di Indonesia sendiri diperkirakan akan ada 2 juta orang dengan demensia pada tahun 2030 dan akan berlipat ganda menjadi 4 juta orang pada tahun 2050. Nah, biaya global yang diperlukan untuk menangani tantangan ini telah dicatat mencapai diperkirakan triliunan dolar Amerika Serikat. Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme kesiapsiagaan dan advokasi pendekatan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan perhatian melalui pengembangan sistem kesehatan dan sosial, dukungan bagi perawatan informal dan juga caregiver, serta meningkatkan kesadaran dan advokasi terhadap masalah demensia. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian, kondisi pandemi memberikan tantangan tersendiri, selain masih minimnya pemahaman mengenai isu demensia, baik secara umum di masyarakat maupun secara khusus di lingkungan tenaga kesehatan. Nah, ketiadaan obat juga bukan berarti tidak adanya perawatan, pengobatan, dan dukungan pasca diagnosis. Alzheimer yang oleh PBB diakui sebagai invisible disability merupakan concern baik bagi Asosiasi Demensia Indonesia maupun Asosiasi Alzheimer Indonesia atau ALZI, agar perawatan pasca diagnosis diakui sebagai hak asasi manusia. Dan PBB menghimbau agar pemerintah di seluruh dunia memasukkan perawatan pasca diagnosis ke dalam perencanaan strategi sistem kesehatan nasional. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ALZI sebagai organisasi yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan juga para caregivers-nya melalui berbagai upaya seperti menggalang dukungan komunitas, memberikan layanan edukasi dan sosialisasi, memberikan pelatihan, serta layanan konsultasi navigasi perawatan ALZI, kita mengenalnya dengan NARAS, yang difasilitasi oleh Care Navigators dari ALZI. Saya sepakat bahwa kualitas hidup orang dengan demensia akan meningkat jika mereka memiliki akses yang jelas ke sumber daya kesehatan, perawatan, juga informasi, saran, dukungan, dan berbagai cara untuk beradaptasi dengan demensia khususnya bagi para lansia. Akhir kata, saya berharap bahwa diskusi pada pagi hari ini mampu semakin memberikan pencerahan mengenai apa itu Alzheimer, faktor risiko, serta upaya untuk menanggulangi atau mengurangi risikonya, sehingga kualitas hidup tetap terjaga dan bisa terus produktif. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada 2 acara yang harus saya lakukan sesudah ini. Selamat berdialog dan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acep Sumantri atas sambutannya untuk acara kita hari ini. Sama-sama. Ya, sebelum Bapak Acep meninggalkan acara kita daring ini, meskipun acaranya online daring, kita akan berfoto bersama, mumpung masih lengkap ya. Foto sesi pertama kita ini akan dipandu oleh Mbak Aini. Senyum, dan mungkin bisa tolong nyalakan kameranya sebentar untuk berfoto bersama. Ya, kita tunggu sebentar untuk bersiap-siap. Ya. Mbak Hernita dan Mbak Lena, kalau bisa tolong nyalakan videonya, kamera. Kita akan berfoto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Aini ya. Ya. Sekali lagi. Ya, wes kamu. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih Mbak Aini. Ya, fotonya sudah dibuat. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Rusdin Sumbajak, bagaimana menangani kelompok senior di Jerman dan prosedurnya, dan pemaparan
lainnya tentang ALZI yang ada di Jerman. Apakah demensia dan Alzheimer sama? Ya, kita akan dengar pemaparan dari Bapak Rusdin Sumbajak. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Dinasari. Iya. Suara Bapak hilang. Ya, nanti kalau Hilang ada ya? yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat ya. Ya. Nanti panitia akan mengumpulkan pertanyaannya dan akan kita bahas bersama di sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak. Selamat siang, salam kenal semuanya, salam sehat. Pemaparan dari saya sebetulnya hanya nggak banyak. Mungkin nanti Bu Teti bisa tambahin ya, karena Bu Teti yang aktif sebagai koordinatornya ALZI Jerman saat ini. Saya mungkin dari segi ini aja, sepintas lalunya aja. Berdirinya Alzheimer di Jerman, kita ALZI Indonesia maksudnya ya, Alzheimer Indonesia di Jerman, itu 2 tahun lalu memang terinspirasi dari Bu Ponjen juga, dan juga Ibu Amalia dari Amsterdam, bahwa di Jerman ini orang tuanya makin banyak. Kita dulu yang dulu jadi mahasiswa di sini, betah tinggal di sini ya, jadi ya beranak cucu di sini. Jadi makin tua makin banyak. Nah, ini juga dulu satu usul dari Bapak Damos, ya, dulu konjen juga di 2013 di Frankfurt, bahwa udah layaklah kalau senioren itu ada perkumpulannya yang khusus memikirkan ya berkolaborasi satu sama lain, saling membantu antar senioren, lansia. Nah, pada waktu itu 2013, jadi berdirilah kita. Waktu itu banyak juga, waktu itu dipanggil oleh Bapak Damos di konsulat, karena wilayah KJRI Frankfurt itu dari Düsseldorf sampai ke München, kalau nggak salah waktu itu ada 100-an lebih datang. Sehingga terbentuklah kita, Selindo, Senioren Lansia Indonesia. Dulu hanya Lansia Indonesia namanya. Tapi lama-lama bilang, kita nggak mau dianggap lansia, mau di rumah jompo aja semua katanya. Jadi iya, kita memang Jerman nggak ada istilah lansia, senioren semua. Jadi jadi terubah namanya Senioren Lansia Indonesia, jadi Selindo. Nah, itu 2013 terbentuk. Kegiatannya memang dulu hanya di Frankfurt saja, tetapi kita selalu dalam kegiatan kita mengundang teman-teman dari Düsseldorf, dari Mainz, dari Darmstadt, malah dari Bad Kreuznach, juga dari München. Ya, tapi karena jauh dan juga pandemi waktu itu ya, tidak hanya yang di Frankfurt juga yang terbatas ya. Jadi kegiatannya Selindo dulu saya jelaskan sedikit ya. Jadi hanya itu aja, kita memang secara tidak langsung dalam kita kehidupan lansia ini kita coba meringankan hidup ya, dengan bersukacita sama-sama, makan sama-sama. Setiap 3 bulan kita undang yang ulang tahun, kita kumpulin, ayo makan bersama, kita rayakan ulang tahunnya, karena kita saling mengunjung mungkin nggak bisa, dan lebih enak kalau rame-rame. Setiap 3 bulan dirayakanlah yang ulang tahun. Nah, cara satu sama lain masalah-masalah yang ada, misalnya. Jadi Senioren Lansia Selindo itu ya kegiatannya baru sebatas itu. Dan juga tentunya bagi yang memang ada masalah besar ya. Jadi ini bersambung dengan kegiatan sebagai Alzheimer ini ya. Memang penyakit demens itu atau Alzheimer ya, itu memang
dan banyak yang kena orang-orang tua. Jadi beberapa dari warga kita Selindo, saya boleh cerita ya, memang ada yang sudah berat ya, yang dia tidak sanggup lagi mengurus dirinya sendiri ya, dan ini memang satu masalah yang sangat-sangat besar buat kita warga Selindo yang hidup sendiri di Jerman, tidak berkeluarga, ataupun keluarganya ada tapi jauh dan tidak mungkin hidup bersama, dan juga tidak sanggup lagi hidup sendiri tapi tidak mau juga tinggal di rumah jompo. Misalnya itu ada satu case, satu orang teman ya, jadi harus pengadilan harus putuskan kemana ini orang. Karena dia bilang dia dari rumah jompo lari terus, nggak betah, ya. Dia keluar sampai tangkap polisi, diantar lagi, akhirnya ya itulah. Jadi sangat banyak memang masalah-masalah. Jadi harus kita saling tolong menolong. Sebetulnya ini udah ya volunteer ya, nggak bisa lagi semacam privat. Jadi memang kita harus aktif melibatkan pemerintah setempat. Jadi disinilah keberadaan Alzheimer Indonesia kerjasama dengan Alzheimer Jerman. Jadi perkumpulan Alzheimer EV Jerman, kita harus berkolaborasi dan kerjasama. Dan inilah yang sekarang yang kita jajakin. Kita dengan Alzheimer EV di pusat di Berlin juga sudah mengadakan hubungan, dan mereka sangat menyambut kerjasama dengan Alzheimer pusat yang dimana itu adalah di bawah Familienministerium. Dan kita udah pernah juga kerjasama membuat satu Zoom bersama mengenai penyakit Alzheimer. Dan juga Ibu Teti yang sebagai koordinator kita di Alzheimer Jerman sudah menghubungi Alzheimer di Frankfurt, ya, EV. Dari itu memang itu punya orang Jerman. Jadi mereka undang kita bekerja sama yang intensif, bisa menolong rekan-rekan yang kena penyakit inilah penderita Alzheimer ini. Jadi karena itulah makanya masih gabung ini ketua Alzheimer, ketua Selindo. Jadi nanti akan dipisah mungkin 2 tahun depan ini, supaya Ibu Teti akan pegang Alzheimer karena ya banyak hubungan dengan Alzheimer Jerman, perkumpulan Alzheimer Jerman yang nanti kita banyak saling kerjasama dan menolong. Juga saya berterima kasih bantuan rekan-rekan pengurus lainnya dari Alzheimer yang ada ikut di sini, ya, memikirkan ke depan gimana kita meringankan penyakit penderita ini ya. Saya sendiri udah 76 tahun, udah ngeri-ngeri juga, takut kena juga, suka lupa kuncinya di mana. Jadi kita memang harus diurusin, bukan jadi pengurus Alzheimer. Jadi ini memang saya udah bilang sama Ibu Teti, sama Stefan, Yuda, sama Ibu Losner dan kawan-kawan di Munchen bahwa saya ini hanya sementara aja, karena waktu pendiriannya dulu dengan Ibu Amalia kita bersama-sama dengan Selindo ya, Alzheimer Indonesia di Jerman bisa bergerak, karena memang Selindo ini tanpa organisasi masyarakat seperti wanita ini kita nggak bisa apa-apa, karena kita terbatas dan juga sudah pada tua. Jadi kelompok-kelompok di setiap kota itu kita harapkan menjadi penolong-penolong Alzheimer di Indonesia, di Jerman.
ya. Ya, terima Karena kasih, Pak. sangat beberapa menit lagi, Eh, sangat penting. Iya, waktunya sebenarnya sudah habis, Pak. Udah habis, oke. Ya, sudah Jadi habis, memang Pak. itu, jadi Iya, selalu hanya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya dikirim. benar. Terima kasih ya dari kawan-kawan Ruanita. Kerjasama ini harus kita terus apa namanya Kita lanjutkan ya, Pak ya nanti. diintensifkan ya. Karena Benar. memang tanpa organisasi-organisasi di kota-kota Alzheimer Indonesia di Jerman tidak bisa apa-apa. Iya, terima Ya. kasih Bapak Terima atas kasih ya banyak. atas Ya, kerjasama sama-sama ini. Terima Bapak, kasih Pak informasinya. Konjen juga. Ya. Ya, informasinya menarik. Itu dia tadi kegiatan ya apa saja yang Selindo lakukan di Ya. Jerman. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, tolong silakan tulis di kolom chat. Nanti akan kami kumpulkan. Untuk pembicara kedua ada Mbak Amalia Fong Utomo ya dari Alzi Nederland. Silakan Mbak Amalia. Terima kasih Mbak Eci. Salam semua, salam sehat. Halo Pak Acep, wah ini udah di jalan kayaknya mobilnya sudah berjalan nih. Hebat sekali, masih bisa memberikan sambutan dan hadir di sini walaupun lagi on the way ya Pak. Menyaksikan sendiri betapa sibuknya Pak Acep ketika di sana tahun lalu dan sudah lama tidak bertemu. Terima kasih sekali kami diberikan kesempatan mewakili Alzinet di sini kepada Pak Acep, Pak Rusdin, teman-teman dari Ruanita, Mbak Eci, kemudian juga di sini ada Bapak Sofyan dan Ibu Susan Yuda dan Sven ya, manggilnya Sven atau Sven di sini yang menjadi narasumber. Bukan suatu kebetulan, saat ini saya sedang berada di Jakarta, sedang menghadiri National Dementia Conference yang judulnya adalah Demensia Lalu Bagaimana. Nah ini adalah ini buku, ini agak ini ya. Nah ini bukunya ya. Nah ini agak menarik karena bukunya ini adalah adaptasi dari buku Alzheimer Nederland yang berjudul Dementie en Nu. Nah, jadi bukunya kemudian diadaptasikan dan ditranslate dan dikerjakan oleh para diaspora, jadi kayak keroyokan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari contoh Alzheimer Indonesia Nederland yang berdiri di tahun 2016 ya. Dan sekarang jadi kami sudah berusia 2016, jadi sekarang kami berusia 5 tahun. Memang sudah agak lebih kakak ya dari Alzi Jerman yang masih bayi. Jadi no worries gitu, masih panjang perjalanan step by step. Kami bergerak di Alzi Nederland itu adalah visinya adalah meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, kita sebutnya orang dengan demensia, ODD, untuk keluarga dan juga caregiver-nya. Untuk orang yang berlatar belakang Indonesia di Belanda, dan juga untuk keluarga dan latar belakang kita di Indonesia dan membantu Indonesia sendiri. Kita bergerak 3 lingkup ya, 3 pilar. Yang pertama adalah risk reduction, yaitu segala kegiatan yang mendukung mengurangi faktor resiko demensia, mungkin nanti akan diterangkan oleh Sven ya. Dan kemudian juga kita juga ada meaningful engagement, yaitu kegiatan-kegiatan yang sangat bermakna. Jadi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan mengaktifkan otak, olahraga jasmani, rohani, meningkatkan dengan keluarga, mendekat keluarga atau teman. Kemudian juga yang terakhir adalah education. Jadi itu 3 pilar. Kegiatan kita nanti aku mungkin nggak akan sharing di sini. Nanti aku akan tulis websitenya Alzheimer Indonesia Nederland. Di situ bisa kita lihat juga di sosial media juga Alzi_Nederland. Itu tentu saja kita kegiatannya di Belanda adalah ke pemerintah di Belandanya sendiri, ke pemerintah Belanda dan juga ke Indonesia dan juga ke masyarakat Indonesia. Juga kita bekerja sama advokasi dan audiensi seperti ke KBRI, KJRI, jadi hubungan kita terus disupport oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ketika saya di Belanda, di situ saya pertama kali ketemu Pak Acep. Pak Acep pada
saat itu masih berada di Kemenkes, jadi saya terus info ke KBRI Den Haag jika ada yang berhubungan dengan kesehatan, long term care, baik ada hubungannya atau tidak dengan Alzheimer, saya minta dihubungkan. Jadi memang healthy aging ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa Alzheimer dan demensia itu adalah hanya urusan lansia gitu. Tapi no gitu. Dementia Alzheimer is everybody's business gitu. Karena kalau seorang terkena Alzheimer demensia, sekeluarga dan semua yang terdekatnya akan terkena dampaknya. Nah, jadi sebetulnya kemarin sudah sempat banyak cerita tentang Alzi Nederland. Kita pasti akan terus mensupport Alzi Jerman. Pengennya sih memang kemarin Pak Selindo juga ulang tahun lagi ya, kita udah bisa kumpul-kumpul di Wisma ya Pak Acep, tapi maaf sekali saya sedang berada di, dan ini kayaknya memang Zomer ini tuh sangat sibuk ya, sudah bisa berkegiatan semua. Jadi Pak Acep udah berkeliling-keliling, teman-teman berkeliling, saya sudah di Indonesia. Dan sekarang kami sedang 2 hari National Dementia Conference, berkumpul dari multi profesi, ada juga ODD di sini, dan kemarin kami chapter dari seluruh Indonesia, dan kami kebetulan saya karena memang ada urusan keluarga, jadi pas banget bisa mewakili Alzinet di sini. Semoga nanti di acara-acara mendatang kita bisa mungkin dimulai dengan Alzi Europe ya, kita kopdar lagi gitu dengan teman-teman dari kemarin dari Wales udah akan bikin juga. Di sini juga aku lihat ada Alzi Genève, Ibu Wasih, kayaknya mungkin kenal juga nih dengan Pak Acep dulu, ini Ibu Wasih. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya salah satu contoh dari risk reduction yang kami lakukan adalah dengan melakukan brain gym. Kayaknya kalau Pak Acep dan Pak Rusdi ini udah apa lama-lama kalau acara Alzi itu pasti ada brain gym-nya. Tapi mungkin untuk teman-teman wanita dan yang lain mungkin ini baru ya. Brain gym ini dan banyak sekali senam untuk mengurangi faktor gejala demensia itu bisa ditemukan di YouTube Alzheimer Indonesia. Di situ juga banyak sekali informasi yang bisa kita pakai jika kita melakukan sosialisasi demensia. Itu feel free to use. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman di sini untuk brain gym melalui video. Cukup duduk aja karena kita akan cukup olahraga dengan tangan dan mengikuti video yang akan diputar setelah ini. Silakan Kak. Kalau di Alzi kita manggilnya Kak, jadi semua terasa muda. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Amalia. Kita lihat videonya. Nah, mari kita ikuti bersama ya.
itu dia. Jadi itu hanya salah satu contoh, salah satu dari banyak seri sebetulnya. Jadi kalau nanti melihat di YouTube-nya Alzheimer Indonesia, itu banyak sekali tipe-tipenya brain gym itu. Kalau dilihat sepertinya simpel ya, tapi itu sebetulnya mengkoordinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi switch-nya tuh cepet gitu. Nah biasanya kalau udah apal jadi apal. Nah itu mesti ganti versi nanti supaya nggak apal. Sekian, semoga setelah ini kayaknya sesinya akan lebih menarik lagi karena akan banyak ilmu yang kita dapat dari Yuda Family nih kayaknya akan sharing untuk kita. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Ya. Terima kasih Kak Amalia. Tadi senamnya terlihat mudah, tapi ternyata saya ikutin tapi salah-salah juga ya. Harus sering-sering Betul. Ya, itu tadi 2 pemaparan dari narasumber kita, dari Pak Rusdin dan Kak Amalia, Kak Rusdin dan Kak Amalia. Ya, kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan dan apa saja nanti bisa kita lihat lagi di websitenya Alzi Nederland dan di sosial medianya. Kalau tadi dari Selindo kegiatannya 3 bulan sekali merayakan ultah bersama, tadi kita sudah senam bersama Alzi Nederland. Pemateri selanjutnya adalah Kak Swen Yuda ya akan membahas tentang tanda demensia dan faktor resiko Alzheimer. Kita akan persilakan. Ya, silakan Kak Swen. Selamat pagi Pak Asep, selamat pagi Pak Ibu Titi. Terima kasih atas percayaannya. Ini memang sesuatu yang kita lakukan secara dadak. Ketemu Bu Amalia dan makasih Bu Iti. Saya akan mulai presentasinya dulu. Apakah presentasinya kelihatan? Ya, terlihat ya. Jelas. Okay. Selamat pagi Bapak Ibu. Di presentasi ini saya akan mencoba memperkenalkan penyakit Alzheimer ini kepada Bapak Ibu. Nama saya adalah Swen Yuda. Saya lagi kuliah di bidang neuroscience dan psikologi di Universitas Maastricht di Belanda. Dan karena itu saya dipanggil untuk presentasi penyakit Alzheimer ini dan apa Bapak Ibu bisa lakukan untuk menantang Alzheimer ini, mencoba menantang Alzheimer ini. Saya ingin mulai dengan perbedaan antara demensia dan Alzheimer. Untuk banyak manusia, untuk banyak individu, sering berpikir demensia dan Alzheimer ini sama atau sangat mirip. Yaitu sama tidak, tapi sangat mirip. Definisi demensia, penyakit demensia ini adalah penurunan kemampuan kognitif di bidang belajar dan mengingat, kemampuan berbicara, kemampuan mengambil keputusan, konsentrasi, motorik, reaksi, atau hubungan sosial. Untuk diagnosis demensia ini dari segi neuroscience mempunyai satu atau lebih dari satu problem penurunan ini dari situasi yang sebelumnya. Dan penurunan itu harus menyebabkan penurunan kemampuan untuk hidup sehari-hari. Itu sesuatu yang sangat penting. Untuk orang biasa pun, orang yang tidak kena demensia bisa ada penurunan kognitif. Tetapi itu tidak selalu tentu harus menyebabkan penurunan kemampuan hidup gitu. Ini yang bahasa Jerman tertulis di sini, komplekse Alltagsaufgaben ausführen. Artinya itu kalau orang tuanya sudah sulit untuk memasak, untuk membayar birokrasi hidup gitu, makan obat gitu untuk urus hidup sehari-harinya, itu baru bisa dibilang orangnya memulai demensia. Tetapi apa itu Alzheimer? Alzheimer itu adalah
penyakit yang bisa menyebab demensia, tidak sama tapi mirip. Itu definisinya ada juga tulis di sini, adalah demens yang disebab oleh Alzheimer. Dan definisi Alzheimer ini agak lebih spesifis daripada Alzheimer dari demensia secara global. Alzheimer ini untuk diagnosis Alzheimer secara spesifis memperoleh ya indikasi mutasi gen, nanti itu akan sesuatu yang saya akan bahas, dan ya sejarah keluarga Alzheimer. Dan Alzheimer ini adalah penyakit yang mulai secara pelan dan progresinya secara konstan tanpa plato. Itu sesuatu yang sangat penting. Itu artinya kalau sudah mulai Alzheimer ini sudah kelihatan simptom-simptom demensinya sudah memulai, ya progresinya akan konstan dan tidak ada plato, tidak akan stop terus mulai lagi. Itu sesuatu yang sangat penting. Cara mungkin lebih gampang untuk dicerna, ya ini adalah yang Alzheimer Indonesia menyediakan 10 indikasi seperti gangguan daya ingat, sulit fokus, sudah orientasi susah, mengganggu berkomunikasi sehari-hari, menarik diri dari kegiatan-kegiatan sosial. Yang saya ingin tekankan, demensia ini bukan Alzheimer, dan Alzheimer ini bukan demensia. Penyakit Alzheimer ini adalah salah satu penyakit yang bisa menjadi sumber demensia, tetapi ada banyak-banyak penyakit lain yang juga bisa menjadi sumber demensia, seperti Parkinson. Parkinson juga penyakit yang sangat terkenal, sering juga menyebab demensia. Tetapi memang benar, seperti Pak Asep tadi juga bilang, dari semua kasus-kasus demensia di dunia, yang paling sering adalah Alzheimer sumbernya. Dari 65%, 70%, bisa mencapai 80% penyakit demensia asal usulnya Alzheimer. Dan itu sering orang tertukar gitu, Alzheimer, demensia apakah sama atau tidak ya. Ya, itu tidak sama tapi sangat mirip. Ya, berapa sering ini Alzheimer itu? Seperti kami sudah dengar, Alzheimer ini adalah penyakit yang sangat-sangat sering ditemui di masyarakat. Di Amerika Serikat, Alzheimer ini adalah sumber menyebab kematian nomor 6 dari semua penyebab kematian, ya ke-6 itu Alzheimer. Di seluruh dunia, biaya untuk mengurus manusia yang kena demensia adalah 2 triliun US dollar, dan yang di seluruh dunia sekitar 82 juta orang kena Alzheimer, demensia secara global, bukan hanya Alzheimer tapi demensia secara global. Ini adalah statistik yang saya temui, yang saya anggap sangat menarik. Kalau biaya sosial semua dijadikan satu, dan kami lihat apa ongkos produktivitas manusia, juga kan ongkos untuk mengurus orang yang setelah kena demensia, yaitu bisa hampir sama dengan lebih banyak dari ekonomi negara Indonesia secara global. Dan saya anggap itu sesuatu yang sangat ya mengagumkan. Saya pun tidak sangka sebelum saya lakukan research untuk presentasi ini. Ya, apa neuropatologi Alzheimer tadinya, apa penyakit Alzheimer ini lakukan di otak manusia. Kami yang paling penting kita tahu adalah ya Alzheimer ini penyakit yang kami belum terlalu mengerti. Tetapi yang kami tahu adalah DAT protein
Eiweiß bahasa Jerman, yang namanya beta amyloid dan tau. Itu dua zat protein yang biasanya normal di otak, yang diperlui di otak sebagai fungsi biasa, tetapi untuk orang yang demensia, beta amyloid ini dan tau ini terlalu banyak zatnya ini, jadi seperti terlalu banyak sehingga menyebab ya kerusakan neuron sel-sel di otak. Ini Bapak Ibu lihat ya, ini neuron yang sehat, ini neuron yang kena Alzheimer. Jadinya yang hijau-hijau ini namanya yang beta amyloid itu yang menyebab ya selnya meninggal, dan tau ini adalah di dalam yang panjang-panjang ini aksion namanya, yaitu menyebab sel-sel otak ini, neuron ini tidak bisa meresap nutrien lagi, jadi lama-lama mati neuronnya. Ya kalau orangnya sudah meninggal ya orang bisa lihat otaknya, dan ini yang kami lihat. Untuk orang biasa ya ini otaknya masih utuh, tapi untuk orang yang telah meninggal karena Alzheimer ya kelihatan benar-benar otaknya ini sudah maaf ya saya bilang seperti keju gitu, sudah berlobang-lobang gitu. Jadi benar-benar otaknya tuh rusak, dan pas di bidang medis bilang atrofi, jadi benar-benar ya sudah mulai mati gitu sel-sel otaknya. Ya, yang banyak orang tidak tahu adalah Alzheimer ini ada dua jenis Alzheimer. Yang paling sering ditemui adalah namanya bahasa Jerman sporadische Alzheimer Krankheit, sporadic Alzheimer disease. Penyakit Alzheimer sporadis ini adalah penyakit yang paling sering ditemui di masyarakat. 90-95% dari semua orang yang kena, individu yang kena Alzheimer, yaitu kenanya Alzheimer sporadis ini. Alzheimer sporadis ini adalah penyakit yang baru mulai setelah umur 60-65. Kalau dia punya diagnosisnya baru ditemui setelah umur 60-65, demensia baru mulai. Kalau sudah agak lebih tua ya itu selalu dianggap Alzheimer sporadis ini. Seperti saya bilang sebelumnya, ya kami tuh peneliti pun belum tahu kenapa asal-usul Alzheimer ini datangnya dari mana. Kami hanya tahu ya ini yang terjadi di otak, tapi kenapa itu aktivitas tau itu dan beta amyloid itu terjadi, kami tidak tahu. Ya, tapi yang sudah diketahui adalah faktor genetis. Kayaknya adalah satu gen namanya ApoE4. Ya, tidak harus ingat, ini tidak akan ada ujian, tapi ya orang yang punya gen ApoE4 ini kemungkinan akan mendapati penyakit Alzheimer ini lebih tinggi. Untuk orang yang Alzheimer-nya yang memiliki 2 E4 ini lebih tinggi lagi kemungkinan kena penyakit Alzheimer ini. Tidak tentu, itu yang penting diingat, tidak tentu akan sakit Alzheimer, tapi ya kemungkinannya agak lebih tinggi gitu. Di populasinya, di seluruh populasi 25% manusia memiliki 1 E4, tapi hanya antara 2 dan 3% memiliki 2 E4 itu. Jenis Alzheimer yang jauh lebih jarang ditemui adalah Alzheimer familial Alzheimer Krankheit, familial Alzheimer disease. Itu adalah penyakit Alzheimer yang muda, juga dipanggil Alzheimer muda. Itu Alzheimer yang mulai sebelum umur 60. Itu hanya 5%. Jadi sangat jarang. Jadi kemungkinan Bapak Ibu kenal orang yang kena Alzheimer, kemungkinan jauh akan ya Alzheimer yang telat, yang sporadis ini. Kami sudah tahu lebih banyak tentang Alzheimer muda ini. Faktor-faktornya yang menyebab Alzheimer muda ini adalah genetis. Ada mutasi gen di gen yang
PSN 1 dan 2 ini. Tapi yang saya juga anggap yang paling menarik adalah orang yang kena penyakit Down syndrome. Bapak Ibu pasti kenal Down syndrome itu penyakit di mana mungkin muka orangnya sudah agak beda, cara berbicaranya juga sudah agak susah. Orang yang kena Down syndrome ini sering kena Alzheimer sangat muda. Sekitar umur 30-40 pun sudah bisa mulai kena Alzheimer. Karena itu juga meninggalnya jauh lebih cepat, lebih mudah meninggal sering individu yang kena Alzheimer, kena Down syndrome ini. Juga karena ya kemungkinan mereka kena Alzheimer jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ya, saya bukan dokter, saya di bidang neuroscience, peneliti. Tetapi ya diagnosis Alzheimer itu apa? Bagaimana kami tahu individu kena Alzheimer atau tidak? Selain diagnosis yang saya kasih lihat sebelumnya di mula presentasi ini, seperti ya penurunan di kemampuan kognitif, kemampuan otak, gak bisa ditemui Alzheimer lewat Blutuntersuchung, artinya lihat darah manusianya. Ada zat-zat yang sudah ada yang bisa memberi indikasi kepada dokter ya ini mungkin ada Alzheimer. Tetapi teknik ini sangat baru dan masih sangat mahal. Saya lihat bahwa ada research paper dari tahun ini yang bilang ya walaupun sangat akurat harganya masih lebih dari $500 untuk satu kali dites. Jadi belum sesuatu yang sangat umum, belum sesuatu yang bisa dipakai secara ya global gitu. Bisa dites gen juga bisa untuk lihat apakah kemungkinan E4 itu ada atau tidak. Ya itu pun saya baca sering tidak direkomendasi oleh dokter karena ya susah diinterpretasi seperti saya bilang sebelumnya. 25% dari manusia ya memiliki gen E4 itu. Tetapi tidak 25% dari semua manusia kena Alzheimer. Jadi itu agak susah, dia terlalu useful lah, nicht so nützlich. MRT juga bisa dipakai kalau sudah kena. Nah itu benar-benar kelihatan di sini kalau MRT atau maksudnya MRI, daerah-daerah merah ini di manusia normal itu beraktivitas kencang. Di orang yang Alzheimer aktivitas otaknya sudah mengurang dan kayak itu merah-merahnya lebih sedikit ya untuk dokter itu untuk kami peneliti juga kelihatan oh ini orangnya pasti mungkin sudah sesuatu yang tidak 100% oke lagi di otaknya. Tapi kebanyakan kalau di MRI sudah kelihatan behavior manusianya sebelumnya sudah kelihatan orangnya sudah tidak terlalu sehat lagi cara pikirnya. Ya, dan terakhir ada legal function, itu lihat zat-zat di otak, apakah itu bisa atau tidak. Ya, itu sangat sakit. Jadinya jarang dilakukan dan juga tidak terlalu useful untuk lihat progresinya bagaimana. Ya, karena itu secara global bisa dibilang ya Alzheimer itu susah. Kalau kami sudah lihat, sudah mulai Alzheimer itu apa yang kita bisa lakukan karena ya ini akan secara konstan menurun kondisi individunya. Apa kami bisa lakukan? Ya, yang bikin Alzheimer ini berat untuk orang yang punya ya, keluarga yang sering kena Alzheimer atau kenal teman atau bapak orang tua yang kena Alzheimer adalah ya karena kami juga tidak tahu kenapa asal usul Alzheimer, penyakit Alzheimer itu, karena itu obatnya pun belum terlalu efektif. Kami tidak tahu apa yang kami bisa lakukan. Karena itu walaupun ada obat antidementika namanya, itu pun tidak terlalu efektif. Menolongnya hanya sedikit dan perlambahannya yang bisa dilakukan sangat ya tidak terlalu banyak gitu, dan side effect-nya cukup tinggi. Karena itu sering orang pikir ya apakah worth it tidak makan obat ini kalau side effect-nya sangat tinggi dan benefit-nya tidak terlalu kelihatan. Tetapi ya yang kami
sudah tahu, yang sudah diketahui oleh peneliti adalah ya penyakit jantung adalah faktor yang sangat kontribusi ke Alzheimer. Jadi kalau jantung Anda sehat, ya kemungkinan Alzheimer juga lebih sedikit kan. Itu ya faktor risiko untuk demens itu bisa agak diturunin oleh aktivitas seperti ya aktivitas sosial, makan sehat, jangan minum alkohol terlalu banyak, harap tidak kena diabetes gitu. Dan kalau sudah, itu yang saya pengen tekankan ya, kalau sudah kena demensi, Alzheimer itu ya susah, yang bisa di stop tuh tidak bisa lagi gitu. Itu lama-lama orangnya kondisinya akan memang menurun dan bisa meninggal karena kena Alzheimer ini. Tapi yang bisa dilakukan adalah ya mendukung kualitas hidup individu ini, walaupun mungkin kondisinya sudah mulai menurun, orangnya tidak menderita, orangnya tahu ya banyak keluarganya sangat mengurus dan dia masih punya banyak teman selama masih bisa gitu. Dan itu saya juga tulis di sini, tim sistemnya tuh selalu orang harus penting orang kenal simptomnya ini yang kalau lebih cepat, lebih lalu bisa tahu ini orang yang sudah mulai, simptomnya sudah mulai, bisa aktivitas hidupnya bisa diadaptasi ke penyakit ini gitu. Gitu. Inilah presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa, jangan maklum dengan pikun. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Swen untuk presentasinya. Menarik sekali kita dapat informasi yang benar ya tentang apa itu demensia dan Alzheimer. Apakah sama? Tadi jawabannya tidak sama ya, mirip tapi tidak sama. Jadi kalau demensia tadi penurunan kemampuan mengingat misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang juga kita pelupa ya, tapi belum tentu kita demensia. Kalau demensia tadi mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau Alzheimer tadi itu penyakit yang bisa menyebabkan demensia, dan apakah bisa disembuhkan? Tadi dengan penjelasan Kak Swen tadi jawabannya tidak. Ada obat antidementika tapi tidak efektif. Jadi ya keputusannya untuk mengambil obat itu dari keluarga masing-masing atau dari pasiennya sendiri. Tipsnya makan sehat, olahraga, dan jangan maklum dengan pikun tadi. Kita sudah senam otak, menjaga kesehatan. Kita berterima kasih kepada para narasumber semuanya. Terima kasih Pak Rusdin, Kak Amalia, Kak Swen. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, nanti akan mendengarkan cerita dari keluarga pengidap keluarga dari yang mengalami demensia ya. Sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya di sini? Tadi Mbak Nisma, panitia dari Ruanita, sudah mengumpulkan pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Pak Rusdin. Ya, bagaimana caranya untuk bergabung dengan Selindo atau ALZI di Jerman, Pak Rusdin? Apakah ini hanya untuk yang dekat-dekat Frankfurt saja? Silakan Pak Rusdin. Ya, dengan Selindo kita terbuka. Semuanya yang memang dulu dibatasi wilayah KJRI. Pak Rusdin, mikrofonnya mati. Pak Rusdin, mikrofonnya tolong dinyalakan. Sorry, ya. Ya, kepencet, nggak apa-apa. Memang Selindo itu dulu berdirinya wilayah KJRI Frankfurt. Jadi dari Düsseldorf sampai München itu ada 6 negara bagian. Tetapi tidak tertutup untuk seluruh Jerman. Jadi ada bagusnya kalau setiap kota ada Selindo yang pengurusnya gitu. Jadi itu kita udah mulai di Düsseldorf sudah ada, di Bremen sudah ada perwakilan kita,
di Munchen juga sudah, cuma memang ya maklumlah orang tua ya, nggak begitu aktif seperti wanita ini. Ya, Dan benar. terus terbuka semua gitu. Terus mengenai ALGI juga kita berharapkan semua organisasi masyarakat yang ada di kota manapun menjadi partner ALGI. Karena ALGI Indonesia di Jerman tidak ada kekuatannya kalau tidak ada orang-orangnya yang mengetahui ada yang sakit, bisa membantu gitu ya, yang menderita ODD itu ya. Jadi hubungannya di situ dengan Indonesia, kita memang ada hubungan baik juga dengan pemerintah setempat di sini. Mereka bilang kalau butuh bantuan mereka bersedia, karena Alzheimer Jerman FAO itu di setiap kota ada. Dan mereka sudah menawarkan kalau Indonesia membutuhkan bantuan, setiap pengurus mereka yang ada di kota-kota di Jerman bersedia membantu apa yang mereka bisa. Jadi jangan segan-segan kontak kita kalau ada penderita ODD ya. Malah baru-baru ini ada yang sangat itu dia tidak bisa apa-apa lagi, harus pengadilan putuskan dia harus pengadilan yang ngurus. Jadi rekeningnya, hidupnya setiap hari harus diurus. Itu bisa diurus oleh Jadi menerima relawan. pengadilan, pemerintah setempat. Nah, Jadi Selindo menerima relawan juga seperti Ruanita. oh iya, tuh, dengan senang hati. Jadi buat Terima teman-teman kasih ya, yang kita akan Rangkut mungkin kerjasama yang kita. mau bergabung menjadi relawan di Selindo bisa menghubungi Pak Rusdin. Iya. Terima Terima kasih kasih, Bapak. monggo. Ya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ini buat Kak Amalia. Kalau sudah bukan WNI lagi, apakah bisa bergabung dengan ALZI Nederland? Apakah Kak Amalia masih bersama kita? Masih. Iya. Iya, Kak Amalia. Apakah kalau bukan Mohon WNI diulang. lagi? Iya, kalau sudah bukan WNI lagi, bukan warga negara Indonesia lagi, apakah bisa bergabung dengan ALZI Nederland? Wah, ini saya soalnya udah kelihatan ya saya ya. Iya. Ya, oke. Jadi tentu saja bisa bergabung dengan ALZI Nederland gitu ya, karena karena kita kan kalau demensia itu bukan berdasarkan paspor ya, tapi kan feeling ya. Jadi ini kan soal rasa ya, soal rasa bukan paspor kita. Jadi saya juga sering dapat pertanyaan seperti itu, tapi nggak ada. Mau paspornya merah, kuning, hijau, biru, pelangi, pokoknya silahkan bergabung dengan Alzheimer Indonesia Nederland. Always welcome. Iya. Oke, sama dengan di Jerman juga gitu. Iya. Di Jerman dan di Nederland menerima ya kalau ada yang mau bergabung hanya berdasarkan rasa orang Indonesia yang tinggal di Belanda atau di Jerman boleh bergabung. Ya. Kalau yang masih mau bertanya boleh silakan tulis di kolom chat. Dan ini ada satu lagi pertanyaan buat Kak Swen. Katanya, saya pernah dengar ada penelitian baru yang mengatakan bahwa orang yang tidak berolahraga lebih beresiko terkena Alzheimer. Melihat 12 faktor risiko yang disampaikan Mas Swen tadi, apakah itu benar? Pendapat saya itu sangat benar. Seperti saya akan kembali. Maaf, gagal. Ya, brain sport yang kami lakukan tadi kan juga kegiatan fisik kan, seperti olahraga ringan gitu. Dan seperti kita lihat sebelumnya di definisinya, Alzheimer itu bukan hanya penyakit yang menyebab penurunan peringatan, tapi juga kemampuan fisik gitu, koordinasi gitu. Dan kan olahraga adalah kegiatan koordinasi selalu, kalau walaupun lari, gym, ya silat, apapun kan semua koordinasi. Jadinya olahraga itu bisa dianggap seperti ya brain sport yang bagus, itu faktor satu. Dan seperti saya juga bilang di presentasi saya, Alzheimer itu juga sangat terkait dengan kesehatan jantung. Dan kesehatan jantung itu kan
didukung oleh olahraga. Jadinya olahraga itu sesuatu yang sangat baik secara kognitif, secara otak, tapi juga secara fisik selalu adalah sesuatu yang sehat gitu. Tidak ada dokter, tidak ada neuroscientist, tidak ada psikolog yang bilang olahraga itu jelek. Ya, setuju ya, Mas. Ini ada pertanyaan lagi, kalau tadi sudah dijelaskan sama Kak Swen juga, tapi ini masih ada pertanyaannya, adakah faktor genetik yang mempengaruhi Alzheimer? Misalnya ayahnya terkena Alzheimer, maka akan anaknya juga, apakah itu termasuk faktor yang berpengaruh? Dan yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor jenis kelamin mempengaruhi timbulnya Alzheimer? Misalnya, apakah laki-laki lebih cenderung terkena Alzheimer daripada perempuan atau sebaliknya? Itu sesuatu yang kami lihat, saya coba jawab dua-dua pertanyaannya. Memang pria lebih sedikit kena Alzheimer daripada wanita. Itu kami juga tidak terlalu yakin kenapa, tapi hampir 2 kali lipat lebih sering wanita kena Alzheimer daripada pria. Ya, itu susah gitu. Kami tidak tahu kenapa, tapi itu faktor yang kami lihat secara data-datanya kelihatannya itu. Ya, pertanyaan yang kedua, maaf saya tidak dengar. Pertanyaan yang kedua tadi, ya apakah faktor genetik mempengaruhi Alzheimer? Misalnya ayahnya Alzheimer, maka apakah anaknya akan juga terkena Alzheimer? Tidak, ya itu yang itu seperti saya bilang di definisinya pun tertulis kalau keluarga ada saudara-saudaranya yang memang sudah kena Alzheimer, sejarah keluarga ada Alzheimer, ya itu lebih ringan untuk dokter bilang ya itu kemungkinan kena Alzheimer, iya. Jadinya tidak tentu orang tuanya punya kena Alzheimer, anaknya akan jadi Alzheimer, itu salah, itu benar-benar salah. Ada kemungkinan besar juga anaknya sehat-sehat saja gitu. Tapi kemungkinan secara statistis anaknya akan kena penyakit Alzheimer lebih tinggi. Ya, begitu. Itu jawabannya tadi. Dan ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Apakah orang dengan gangguan kecemasan, anxiety disorder, mempunyai kecenderungan lebih besar untuk terkena demensia? Setahu saya itu susah dibilang. Karena seperti saya bilang ya, di medical profession ada istilah namanya comorbidity, itu hanya penyakit-penyakit yang sama gitu, yang terkait gitu. Dan seperti kami secara genetis mungkin tidak, karena yang kami lihat ya E4 itu saja yang sampai sekarang peneliti tahu ya itu ada faktor Alzheimer. Anxiety disorder sih tidak terkait dengan genetis secara langsung, tetapi ya tentu orang yang memang punya tendensi ke anxiety disorder sering lebih susah bersosialisasi kan, lebih susah, lebih penakut, lebih khawatir tentang sosial, lebih cermun gitu. Ya itu bisa mempengaruhi ya kemampuan individunya untuk menantang Alzheimer. Kan salah satu faktor yang kami lihat untuk melawan Alzheimer adalah bersosialisasi. Untuk keluar di daerah umum, berbicara, selalu beraktivitas sosial gitu ya. Kalau orangnya memang sifatnya memang sudah atau kena penyakit anxiety, sudah takut atau susah bersosialisasi karena anxiety-nya itu, ya lebih susah untuk melakukan aktivitas untuk menentang Alzheimer-nya sendiri. Ya, gitu ya Mas. Ini masih dari penanya yang sama, dia mendapat informasi Naomi Feil, seorang gerontologin Amerika, pernah menjabarkan jika kita atau orang ketakutan, kortizol akan pergi ke hipokampus dan merusak ratusan neuron yang tugasnya menyimpan ingatan kita. Apakah itu benar? Dan apakah sudah ada studi tentang tersebut? Apakah ada? Boleh saya tanya, apakah pertanyaan tentang secara global, apakah kalau takut hipokampus rusak, apa itu pertanyaannya atau? Ya, pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab. Ini pertanyaan kedua, dia pernah membaca atau mendengar seorang gerontologin dari Amerika yang bilang kalau orang ketakutan atau
ada Oke. ya akan merusak ratusan neuron yang ada di Ya. kepalanya yang tugasnya menyimpan ingatan kita. Apakah itu benar? Ya, itu memang benar, tapi jangan dilihat tidak segampang itu ya. Ya. Kalau manusia itu takut ada sesuatu, itu sejenis stres otak. Ya, stres itu normal, kan manusia itu memang selalu sehari-hari ada juga stres. Tapi kalau stresnya terlalu ekstrim gitu, nggak bisa traumatis gitu di zona perang gitu, itu bisa juga mempengaruhi otak gitu. Dan memang itu benar yang ibunya bilang, salah satu area yang di otak yang paling terkait dengan memori dengan peringatan itu memang hipokampus, karena itu di Alzheimer memang salah satu brain region yang paling terkena adalah frontal lobe dan hipokampus memang. Tapi pendapat saya memang bilang, itu pendapat saya ya, saya bukan profesor. Ya, stres itu memang tidak sehat untuk otak, tapi stres itu biasa gitu. Jadi otak itu memang sudah terbiasa untuk menangani stres sedikit gitu. Tapi kalau stres sesuatu kronis, selalu stres, itu memang bisa menjadi ya problem di otak, selain juga di hipokampus. Terima kasih Kak Tapi hanya Sven. kalau kronis yang benar-benar stresnya tidak stop gitu, atau kronis stres yang benar-benar ekstrim gitu, bukan stres sehari-hari. Ya, oke. Terima kasih Kak Swen. Ini masih ada pertanyaan lagi. Kalau di Indonesia itu kan istilah Alzheimer atau demensia kurang umum, ya. Di Indonesia itu lebih dikenalnya pikun. Apakah itu sama? Ya, pikun itu kata yang agak lebih umum memang kan, artinya kan pikun itu adalah sesuatu yang sangat global. Saya pun kalau saya tidak cukup tidur kemarin malam, saya mungkin bisa agak pikun gitu, saya sering lupa-lupa gitu kegiatan apa yang saya harus lakukan, ya itu pikun gitu. Tapi demensia dan Alzheimer adalah diagnosis yang sudah established, yang memang sudah ada. Dokter bisa diagnosis individu. Kalau Bapak Ibu ke dokter, dokternya tidak akan bilang Bapak Ibu kena pikun, tapi Bapak Ibu kena demensia gitu. Jadi demensia itu benar penyakit seperti penyakit jantung atau penyakit paru-paru gitu, benar penyakit. Pikun itu sendiri itu hanya secara global ya orangnya sering lupa gitu, tapi itu penyebabnya bisa sangat banyak dan tidak tentu sesuatu yang harus ditangani secara pengobatan gitu. Itu mungkin ya ada banyak-banyak faktor yang bisa menjadikan orang pikun. Ya. Oke. Jadi kalau demensia dan Alzheimer itu penyakit, butuh diagnosa dari dokter. Kalau pikun tuh di Indonesia semua orang bilang kalau flu pai, pikun nih. Iya. Pikun nih ya, gitu ya. Ya, itu hanya sebutan saja ya, bukan diagnosis dari dokter. Ya. Itu boleh saya tambah salah satu faktor Ya, lagi ya. silakan. Di penyakit seperti saya bilang di situ, demensia itu memerlukan 2 indikator untuk bisa didiagnosikan. Jadi for example ya, misalnya sudah ada problem dengan peringatan dan kemampuan sosial, atau peringatan dan ya motoriknya sudah susah. Itu 2, at least 2 gitu. Pikun itu hanya ingatan yang disentuh oleh kata pikun itu. Ya, jadi kalau pikun itu tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari yang besar, tapi kalau demensia dan Alzheimer itu mengganggu harus mengganggu, secara definisinya juga harus mengganggu hidup sehari-hari. Jadi sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Iya, kita tutup sesi pertanyaan untuk sesi pertama kali ini. Di kolom chat tadi juga ada Mbak Teti menyampaikan komunitas Alzi Jerman memiliki WhatsApp group ya, untuk yang berminat bergabung dengan Alzi Jerman, silakan untuk menghubungi Mbak Teti. Nomor teleponnya ada di kolom chat. Silakan dicatat dan bisa dilihat juga Alzi Jerman chapter ya, ada Mbak Teti Arndt
Ini nomor teleponnya ditulis lagi sama Mbak Nisma. Silakan dicek, dan Alzi Nederland websitenya juga ada di kolom chat. Bisa hubungi lewat Instagram atau Facebook. Ya, ada Kak Amalia di sana. Oke, sesi pertanyaan sekarang kita tutup dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita sharing. Kita akan mendengarkan cerita dari keluarga ODD. Tadi saya dengar orang dengan demensia, ya, benar ODD. Silakan, ada Mbak Susana dan Kak Sofyan. Kita akan dengar ceritanya. Susah kalau saya ngomong sama diri sendiri. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat siang sebenarnya. Ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini kepada kami. Saya ini ada beberapa slide yang saya sudah siapkan. Mungkin saya bisa share. Ya. Bisa kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Nanti juga Ya. kalau ada yang mau bertanya, silakan tolong tulis di kolom chat ya. Ya. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya saya ini mau membagi pengalaman apa yang kami perbuat untuk ibu kami. Jadi saya ini di perantauan di Jerman. Saya dulu habis selesai SMA ke Jerman tahun 88. Sekarang masih menetap di sini, tapi dulu waktu ibu saya masih hidup selalu kembali ke Indonesia. Nah, kenapa ini jadi ini? So, presentasi yang saya mau buat ini saya bagi dalam 3 kelompok. Saya akan memperkenalkan ibu saya dan risiko-risiko yang dia punya dulu. Dasar pengertian dan motivasi kami, bagaimana kami bertindak, yang dasar tindakan, jalan pikiran dan tindakan yang diambil berdasarkan berdasarkan pemikiran itu. Ini data-data singkat dari ibu saya. Beliau lahir tahun 1932, meninggal tahun 2019, dan keluhan yang mulai timbul waktu itu sekitar tahun 2008 dan 2009. Dia waktu itu mulai bilang sama saya, ini saya kok mama lupa-lupa ya. Rasanya ini kok dulu nggak begitu sangat aktif. Nah, di situ dia mulai dari diri sendiri mengeluh ke kami. Nah, sejak itu kami mulai bergerak, pikir ini mungkin ada gejala-gejala ke situ, dan mulai mencari tahu informasi-informasi tentang demensia dan Alzheimer. Dan yang seperti biasanya orang tua tuh sering sekali kena diabetes mellitus tipe type 2. Itu juga halnya pada ibu saya. Beliau juga kena stroke 2 kali, tahun 2012 dan 2014. Tapi untungnya yang kena stroke-nya itu di daerah yang persis yang sama. Jadi dia agak lumpuh sebelah kiri, tapi setelah stroke kedua, karena daerahnya sama, tidak ada dampak apa-apa. Faktor ketiga adalah mungkin faktor keturunan, seperti itu anak saya sudah bilang, karena beliau punya bersaudara 7 orang, 4 laki-laki dan 3 wanita. Semua saudara laki-lakinya kena menderita dulu orang bilang pikun. Jadi kemungkinan itu ada faktor famili. Dan yang untuk bagian wanitanya, yang kakaknya yang satu meninggal relatif muda, jadi kita tidak tahu apakah ada risiko Alzheimer atau tidak. Sedangkan kakaknya yang tertua itu juga relatif, ya saya lupa dia meninggal umur berapa, mungkin sekitar 70 begitu, tapi masih relatif fit waktu meninggal. Jadi maka dari itu saya membuat ini tanda tanya, apakah ini benar ada faktor keturunan apa tidak.
setelah tahun 2008, 2009, kami mulai berpikir apa dasar pengertian tentang Alzheimer ini. Karena menurut kami, kalau persepsi pemikiran kita salah terhadap sesuatu, maka tindakan motivasi kita salah dan tindakan yang diambil akan salah. Jadi kami dasar pengertian Alzheimer ini kami punya definisi ya. Jadi setiap orang bisa definisikan lain-lain. Pertama, Alzheimer itu adalah perpisahan bertahap. Jadi orangnya itu tidak, kalau orang, mohon maaf, kalau orang meninggal perpisahannya itu dari 1 detik ke detik yang lain, pups, orangnya meninggal, tidak ada lagi. Kalau ini orangnya perlahan-lahan berpisah sama kita. Yang kedua adalah penyakit Alzheimer itu adalah penyakit sanak keluarga. Sering sekali yang lebih menderita itu adalah sanak saudara. Keluarga kita, bukan orangnya yang kena sendiri. Karena orangnya yang kena sendiri itu lupa, tapi kita yang melihat, kita yang mengenal, oh kok dulu mama saya, ibu saya, papa saya tuh dulu sangat aktif, bisa kerja tukang, bisa begitu-begitu. Sekarang perlahan-lahan kok jadi apatis begini ya. Jadi yang menderita itu menurut kami yang lebih menderita adalah sanak saudara. Jadi semua orang di sekitarnya itu. Premisi pemikiran ketiga adalah Alzheimer itu tidak atau belum mungkin di masa depan bisa diobati. Premisi keempat itu Alzheimer itu mungkin bisa diperlambat. Mungkin ya. Jadi anak saya bilang itu tidak bisa diperlambat, tapi kecepatan tidak bisa di-stop, tapi mungkin bisa diperlambat. Dan yang kelima adalah Alzheimer itu tidak mengenal umur, karena saya juga tahu bahwa Alzheimer itu memang sangat jarang, tapi ada yang bisa kena dalam usia relatif muda. Dan Alzheimer itu bisa menyerang siapa saja, termasuk diri sendiri. Nah, dari 6 dasar pengertian kami ini, kami mulai bergerak dan pikir, oke, bagaimana kita bisa bermotivasi dengan dasar-dasar pemikiran itu. Dan alasan pertama yang saya bilang, alasan sering sekali orang bilang, tidak sempat, tidak ada waktu, itu dihapuskan. Yang ada tuh orang tidak selalu bilang, oh saya nggak sempat ya. Menurut kami yang kalau untuk ibu sendiri atau ibu keluarga sendiri itu alasan itu tidak ada. Kita tidak pernah kalau ibu waktu dulu kecil anaknya nangis-nangis, kita nangis-nangis, kita bilang sama ibunya bilang, oh nggak ada waktu sekarang ya, saya nggak ngurusin kamu. Itu tidak ada. Jadi prioritasnya tuh harus sangat tinggi. Yang kedua adalah kita berusaha menggunakan teknologi terakhir semaksimal mungkin. Yang motivasi ketiga adalah perhatian dan waktu adalah pengobatan utama tanpa efek sampingan. Itu dasar pemikiran kami. Dan yang terakhir adalah selalu mencari tahu dan kreatif untuk mencari ide perawatan atau untuk stimulasi. Nah, itu dasar-dasar motivasi kami. Berdasarkan motivasi ini, tindakan-tindakan yang kami ambil adalah, karena kami itu jarak jauh, 10.000 kilometer dari sini ke Indonesia, selalu menjaga kontak dengan ibu. Kontak selalu setiap hari, telepon melalui Skype dan WhatsApp. Kontak itu bukan berarti kita ngomong setiap hari itu 1 jam ngomong. Kadang-kadang kita ngomong, halo, apa kabar, mama, apakah gimana, ngapain aja hari ini, udah makan belum, waktu itu. Kadang-kadang saya telepon sama ibu saya tuh mungkin semenit ya, semenit lebih kurang di situ. Tapi setiap hari, tidak pernah, kecuali kalau misalnya ada teleponnya rusak atau apa, tapi bisa dibilang setiap hari. Yang kedua adalah kita memasang webcam di lokasi-lokasi tertentu di rumah tinggal ibu, terutama dekat tempat tidur dan di depan kamar mandi, karena biasanya kalau orang baru bangun masih kelayangan, terus bisa jatuh. Jadi kami memasang webcam karena ini yang sangat berguna di Indonesia, sama di Indonesia Jerman kita berbeda 5 atau 6 jam tergantung.
Jadi waktu mereka sudah mau tidur di sini itu masih sore, kita masih bisa pantau. Waktu kita sudah mau tidur di Indonesia itu sudah subuh, orang-orang sudah bangun. Jadi pemantauan tuh bisa dibilang 24 jam melalui webcam. Yang ketiga adalah kami membuat dokumentasi yang baik. Ada daftar hasil-hasil pemeriksaan darah, daftar obat-obatan yang dimakan, daftar tekanan darah, gula darah, berat badan, berdasarkan body mass index. Yang keempat adalah pengiriman obat-obatan dari luar negeri jika diperlukan. Terus yang juga kami lakukan pertukaran informasi berkala dengan dokter keluarga atau dokter kepercayaan. Jadi kalau misalnya ada keluhan baru atau misalnya contohnya susah ke belakang atau bagaimana atau obatnya jadi orangnya jadi apatis, nah itu kami berusaha selalu mengadakan pertukaran informasi. Yang terakhir adalah mencari hasil-hasil penelitian ilmiah terakhir untuk pertimbangan keputusan jika ada usulan obat baru atau lain untuk mencegah kontraindikasi. Jadi kita tidak gampang selalu percaya, oh ini ada obat hebat loh baru di ininya. Dan kami selalu mencari dasar-dasar ilmiahnya. Karena saya selalu pernah dengar dari satu dokter yang saya merasa itu tidak ada, kalau obat tanpa efek sampingan itu bukan obat. Jadi setiap obat punya efek sampingan, dan juga tadi anak saya bilang terutama untuk obat anti demensia itu sangat keras dan dia punya kegunaannya belum tentu. Jadi itu harus ditimbang secara matang. Terutama yang menimbang itu adalah anak-anak sendiri. Karena orang yang kena demensia kan yang mana tahu, namanya aja udah kena. Jadi susah yang kena Alzheimer. Nah ini untuk dukungan jarak jauh yang kami lakukan. Waktu kami pulang ke Indonesia, yang kami lakukan, kami selalu pada awalnya sebelum begitu parah kami pulang setahun sekali, 3-4 minggu. Pada tahun-tahun terakhir di mana sudah agak lebih parah, kami usahakan pulang 2 kali setahun. Dan jadi kami pulangnya itu bukan berlibur ya selama ini. Tidak ada, kalau kami pulang kami tidak kemana-mana, hanya berusaha melakukan kegiatan. Terutama ini yang istri saya yang saya sangat hormati, ini tanpa dia itu tidak mungkin bisa terjadi ini semua. Nah, ya, kalau kami jadi di tempat, yang kami melakukan ini adalah selalu main congklak atau main halma atau main sewaktu dia anak yang kita biasa waktu masih kecil. Juga melakukan latihan motorik halus atau kasar, buat ketupat, fisioterapi, senam pagi dan sore, tangkap atau lempar bola. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi keluarga, berkunjung ke sanak saudara. Yang saya sosialisasi yang saya lihat setelah bertahun-tahun ini tidak ada gunanya kalau orang tua dibawa ke mall misalnya, ke daerah-daerah yang dia tidak kenal. Jadi dia hanya pandangannya itu masih kosong. Perlahan-perlahan kayak tadi itu kan perpisahan bertahap. Jadi pandangan itu dia tidak bisa terima lagi stimulasi di luar. Jadi kami berusaha stimulasi yang dari masa lalu. Karena masa lalu itu menurut kami itu jendela untuk orang-orang yang kena Alzheimer. Nah, juga karena itu saya juga ada kontak dengan kegiatan ALSI di Jakarta. Karena itu kami juga bawa waktu ibu saya masih hidup, ada kegiatan apa, ikut di ALSI Jakarta. Yang keempat, yang tindakan yang kami lakukan adalah stimulus memori. Jadi sebisanya sewaktu beliau masih bisa jalan, kami bawa ke pulang kampung. Jadi dia itu, ibu saya lahir di Sibolga, dan dia senang sekali dibawa ke Sibolga karena semua memorinya itu masih ada yang tua-tua, yang lama-lama itu masih dia ingat. Walaupun dia punya effort untuk membawa ke Sibolga itu sangat besar, kalau mungkin dapat di kursi roda. Jadi mesti ada yang ngikutin di dalam pesawat, mesti diatur bagaimana penjemputannya, mesti
di organisasinya mesti sangat baik. Tapi yang saya senang dia di situ kita bisa lihat, dia bisa bilang, oh ini dulu rumahnya si ini, oh dulu saya main di sini, oh ini sekolah. Jadi kelihatan senyumannya tuh kelihatan. Nah itu yang saya merasa sangat-sangat penting. Yang juga kami lakukan adalah membawa ke tempat-tempat masa lalu, terutama anak-anak saya dulu sekolah di Jakarta, dan ibu saya sering jemput habis sekolah, sering makan di makan bakso. Jadi waktu saya di sana kami membawa ibu saya tuh ke sekolah dan makan bakso di situ, masuk ke dalam sekolah di mana dia suka nungguin saya sini. Jadi pokoknya berusaha di mana yang ada hubungannya dengan masa lalu, dan menurut saya yang ini hanya bisa dilakukan adalah untuk keluarga dekat, karena shared memory itu hanya ada antara ibu dan anak. Jadi kalau kita kasih pembantu atau caregiver, dia mana tahu dulu itu suka makan apa, pergi jalan kemana, dia tidak, informasi itu tidak ada. Jadi itu sebenarnya anak-anak yang harus aktif. Dan juga kami lakukan adalah mengajak dia memasak. Jadi istri saya sedang sering memasak, dia tanya, ya ini mama masaknya ini bagaimana? Ininya bagaimana? Mesti kasih apa? Santannya gimana? Jadi baru dia kelihatan bahwa dari dirinya, oh mesti begini, mesti masaknya agak lebih lama begitu. Dan juga yang kami lakukan adalah yang terakhir adalah struktur ritmus kehidupan sehari-hari dijaga. Jadi kalau ada orang yang dia suka sembahyang pagi-pagi, nah itu tetap kami jaga supaya ada ritmus dan struktur kehidupan. Dan yang sangat penting adalah persepsi yang kami belajar dari penyakit Alzheimer ini. Itu diumpamakan seperti ini, mungkin ini yang mana tadi ya? Bentar ya. Mana tadi saya nggak ada. Ini. Adalah Alzheimer ini adalah menurut pengertian saya, setiap orang boleh pengertian lain-lain. Yang saya suka definisinya adalah seperti rak-rak buku. Selama kehidupan kita mengumpul pengalaman hidup kita, pengetahuan kita itu diandaikan sebagai satu buku. Dengan ada Alzheimer itu, buku-buku itu masih tetap ada. Itu tidak hilang. Tetapi rak-raknya itu perlahan-perlahan ambruk. Jadi kita pada akhirnya kita mempunyai setumpukan buku yang segunung tingginya. Dan bagaimana caranya kita mencari satu buku di antara tumpukan gunung itu. Nah itu, jadi kami berusaha lah dengan stimulus-stimulus yang diberikan, bahwa membantu orang ibu saya menemukan buku yang ada di dalam tumpukan itu. Walaupun semakin dengan berkelanjutannya waktu, itu kemungkinan makin kecil, makin susah. Tapi tidak apa-apa. Ya, itu kalau kita mulai membatasi, ini orang sudah tidak bisa lagi kemana-mana, udah biarin aja dia di rumah. Kalau kita balik dulu, kalau orang tua kita bilang, ini anak nggak bisa jalan-jalan, udah biarin aja di situ. Dia nggak mau makan, udah biarin aja dia kelaparan. Jadi itu cara berpikirnya yang untuk kami sangat penting. Dari mana tindakan kita berdasarkan itu. Sekian itu yang saya boleh berbagi pengalaman saya. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya. Terima kasih Pak Sofyan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada 3 pertanyaannya Pak. Yang pertanyaan pertama itu, adakah social support group untuk para caregiver dan keluarga yang mengalami Alzheimer? Karena seperti kita dengar tadi, yang seperti Pak Sofyan ceritakan, keluarga kadang tidak siap menerima kondisi anggota keluarga yang alami demensia atau Alzheimer ya. Apakah ya ada social support group di Indonesia mungkin?
Nah, itu saya tidak tahu apakah di Indonesia ada social support group. Kami itu inisiatif dari kami itu dulu kami cari sendiri, cari tahu, dan saya terus terang saya lupa bagaimana saya ketemu informasi tentang ALSI Jakarta. Kemungkinan waktu itu kalau saya tidak salah ingat saya baca di Kompas atau di mana ada berita. Kalau saya nggak salah itu saya cari tahu sendiri ininya. Iya. Ini pertanyaan kedua, menurut Pak Sofyan dan Ibu, bagaimana layanan pengobatan dan perawatan Alzheimer di Indonesia? Adakah yang perlu ditingkatkan atau apakah tadi saya baca juga Bapak juga menjelaskan ada fisioterapi, apakah fisioterapi itu dibayar oleh asuransi atau dibayar sendiri? Bagaimana Pak? Dulu waktu fisioterapi itu kami bayar sendiri. Kami bayar sendiri, dan bagaimana yang masalah saya terbuka aja ya di sini. Saya mohon maaf kalau ada yang dokter di grup di chat ini, di acara ini. Menurut saya dokter-dokter Indonesia itu hebat. Tidak kalah sama dokter-dokter di Jerman, di luar negeri. Yang masalahnya adalah komunikasi antara dokter. Jadi sering sekali kayak tangan kiri nggak tahu tangan kanan membuat apa. Saya pernah kejadian satu kali, ya saya lupa, mama saya bawa ke dokter neurolog kalau saya nggak salah ya. Terus dokternya tuh ngasih obat ini, ngasih obat X lah, saya nggak ini. Terus dokter jantungnya dibawa ke dokter jantung, terus dokter jantungnya bilang kasih obat jangan kasih obat yang X itu. Jadi kita kan sebagai orang yang, kami kan bukan medis ya, jadi bawa aja ke apotek. Ini mau ada resep mau diambil. Terus apoteknya yang bilang sama kami, ini ibunya ada makan ini nggak, ada makan itu nggak. Nah baru itu jadi ada kontraindikasi. Sejak itu saya bilang itu komunikasi itu sebenarnya mesti ada di tangan kita sebelum sanak family. Karena dia juga tidak mungkin dokter kita bisa ada expectation bahwa dia tahu semuanya. Dokternya kan pasiennya berapa ribu, mana mungkin dia ingat satu-satu. Jadi family sendiri yang mesti aktif. Jadi saya bentar ya, coba saya masih ada waktu ini Bu? Ya, masih ada waktu Pak, silakan ya. Ini saya coba bisa share, bentar ya. Masih kelihatan nggak ya saya punya ini? Ini share yang terakhir yang muncul di layar saya adalah melawan pikun. Oke, sebentar. Terakhir, ya. Sebentar ya, saya coba unshare, mau share bagaimana share ini. So, kelihatan? Ya. Ya. Ini Excel. Kami yang saya bilang kami membuat Excel ini. Sebentar saya mesti mungkin mesti unhide semuanya. So, jadi ini kami dulu mencatat semua obat yang dimakan. Semua kami catat. Ini tekanan darah, obat otak, gula darah, karena banyak banget makanannya, obatnya. Bagaimana kita bisa orang kami goblok nggak tahu bagaimana medis begini. Yang saya bilang yang bisa kita bantu adalah membuat struktur supaya membantu, dan bagaimanapun itu adalah kan ibu sendiri. Kalau ada apa-apa yang menderita ibu sendiri, bukan dokternya. Jadi tanggung jawab bukan ada di dokter, tanggung jawab juga ada di tangan kita. Nah, itu dengan ini dosis yang dimakan itu dengan waktu berubah-ubah tergantung keadaan pasien. Jadi ini dosisnya ini kami selalu setiap kali ada perubahan dosis kami ubah sini, dan yang dimakan sekarang itu kami kasih X yang saya buat dulu. Jadi bisa dilihat oke, sekarang ini udah lama karena saya ambil contoh aja. Ini dosis yang diberikan mulai tanggal Januari tahun 2017. Ini dosisnya ini setengah, ini dia makan ini, karena dosis itu kan selalu mesti
bukan mesti dilihat bagaimana perkembangan pasien. Tidak bisa dimakan satu dosis selama-lamanya dimakan satu dosis itu. Mungkin ada, mungkin enggak. Ini salah satu. Yang ini. Dan juga yang tadi saya bilang, saya dengan gitu saya juga mengurus itu tekanan darah. Selalu dihitung setiap diukur sebelum tidur dan sebelum baru bangun dan sebelum tidur. Karena tadi anak saya juga bilang bahwa jantung adalah penting. Yeah. Korelasinya. Nah, ini salah satu. Tapi mungkin pertanyaannya tadi jadi ngalor ngidul. Ini apa tadi? Ya, pertanyaannya tadi itu menurut adakah yang perlu ditingkatkan dari layanan pengobatan dan perawatan Alzheimer di Indonesia? Selain tadi Bapak bilang komunikasi antar dokter, mungkin ada lagi saran yang perlu ditingkatkan di Indonesia? Yang perlu ditingkatkan, yang anjuran saya adalah kita sebagai sanak sekeluarga harus aktif. Ya. Itu yang mesti tidak statusnya tidak menunggu tapi mencari. Aktif ya Pak ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang ketiga, apa motivasi atau saran Bapak dan Ibu untuk keluarga dan caregiver lainnya yang masih berjuang untuk anggota keluarga ODD lainnya? Ya itu mungkin yang saran untuk saya adalah harus benar-benar aktif. Ya, jadi kan kita manusia dan jangan pernah menyerah sampai beliau meninggal. Karena setiap orang satu saat akan meninggal. Kapan kita meninggal tidak akan ada yang tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa detik berikutnya, bisa 10 tahun lagi. Jadi tetap berusaha dan selalu cari informasi, dan informasi itu mencari masalahnya, informasi itu ada. Tapi untuk menemukan informasinya itu masalahnya. Kan sama juga seperti kalau kita Google, kita pakai, semua orang tahu Google, namanya kan search engine, bukan find engine. Kita search for something, but belum tentu kita menemukan sesuatu, dan itulah premisi dasar pemikiran yang menurut saya mesti tepat supaya tindakan yang diambil juga sesuai. Iya. Ya. Itu. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi yang saya tangkap tadi dari cerita Bapak, kalau keluarga itu sangat penting ya membantu ODD ini, orang yang dengan demensia, dan persepsi yang benar ya. Kalau saya tadi tangkap persepsinya tuh kalau sudah didiagnosa oleh dokter, oh ibu saya atau bapak saya atau nenek mengalami demensia atau Alzheimer, keluarga harus sudah waspada bahwa ini adalah perpisahan yang bertahap. Jadi ya harus meluangkan waktunya untuk merawat, dan ya tadi benar seperti Bapak bilang, dulu orang tua kita nggak pernah bilang, nggak ada waktu nih buat anak nangis ya. Sekarang kalau ada anggota keluarga yang mengalami demensia, itu saatnya kita berbagi ya Pak ya, merawat kembali mereka seperti merawat kita dulu. Ya, dan yang penting juga ya, mungkin jangan pernah menyesali masa lalu. Ya. Karena itu akan membuat kita menjadi bahasa Inggrisnya petrified, jadi kayak Versteiner, kayak kita terkurung, terjebak di masa lalu. Jadi misalnya mamanya atau papanya merokok atau tidak pernah olahraga. Kalau kita mulai berpikir, kenapa ya dia dulu diajak jalan pagi nggak mau, kenapa diajak ini selalu ini. Nah, itu orangnya sudah kena demensia. Kalau kita mulai menyibukkan diri dengan kenapa orang itu masa lalu begitu, gunanya apa orang itu, maksudnya kalau saya bilang kalau ada anak kecebur di dalam sumur, kita mulai berdiskusi, kenapa anak itu sumurnya kenapa nggak ditutup ya, lo orang yang suruh tutup itu tadi nggak datang, kenapa ini, jadi tapi anaknya ada di dalam sumur, sudah kan yang mesti dilakukan menolong anaknya itu dulu. Buat apa kita berdiskusi nanti kenapa bisa begitu. Jadi itu jangan terjebak di masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Ya, jadi ya. Ya. Sering soalnya saya dengar itu. Aduh, kenapa dulu mama tidak begini? Kenapa mama begitu? Kenapa merokok dulu? Kenapa selalu makan beri minyak-minyak, goreng-gorengan? Ya sudah terjadi, mau diapain?
Ya, itu tidak menyelesaikan masalah ya Pak. Jadi Betul, betul. konsentrasinya lebih pada membantu dan meringankan kehidupan sehari-harinya saja ya Pak. Betul. Ya. Ya. Kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Susan dan Pak Sofyan. Mbak Susan, suaranya belum keluar, belum terdengar. Masih belum terdengar, mungkin di sebelah apa ya ini mikrofon ada tulisan mikrofon integrate, internet mikrofon harus dinyalakan. Punya saya berbahasa Jerman mungkin di Pak Mikrofon ist dann stumm schalten und dann wenn man dann darauf Bentar lah, ya. saya bantu istri. Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari para peserta atau ada informasi tambahan, silakan ditulis di kolom chat. Saya sudah lihat ini ada satu pertanyaan untuk Swen nanti. Sebentar, saya pindah ke laptop dulu. Ya, ini sudah terdengar. Ibu bisa di sini mungkin. Saya pakai laptop suami, saya pindah. Ya, Tempat saya nggak nggak apa-apa, Ibu. mikrofonnya nggak jalan. Iya, nggak apa-apa. Saya mau hanya yang tabel yang suami tunjukin, tabel obat ini tadi, yang suami tunjukin dari mama mertua, itu sangat penting ya dari menurut saya. Karena waktu kita mama ke dokter juga selalu kita bawa. Karena sering orang Alzheimer itu dari pengalaman saya, mereka itu sering faktor nggak mau makan, atau karena sifatnya makin aneh-aneh, tapi yang penting itu daftar obat kita tinjau, kita minta sama dokter lihat kembali obat apa yang dimakannya. Karena itu selalu obat itu sangat menentukan bagaimana mood orang tua kita yang kita jaga. Kalau misalnya nggak mau makan, kadang-kadang sering kena faktor obat juga gitu. Bukan ditambah lagi obatnya, tambah obat nafsu makan gitu. Tapi sebaiknya nanti obatnya sudah banyak, tambah banyak lagi gitu. Sering orang hanya mengobatin simptom dari orangnya, tidak meninjau apa sebab dari obat yang telah dimakan gitu loh. Ya, catatan dokumentasi obat sangat penting ya Bu ya. Iya, itu selalu mesti dibawa ke dokter. Kalau kita ke dokter itu jadi mempergampang bagi dokter untuk meninjau kembali obat-obat apa yang ibu sudah makan, karena dokter kita yang satu ke dokter yang lain tidak bicara soalnya, jadi saling tidak tahu juga gitu. Jadi kita sendiri yang harus aktif. Ya. Ya, jadi itu jadi tabel kita itu jadi jembatan bagi satu dokter ke dokter yang lain untuk memahami. Ya, komunikasi lah, kita yang mesti aktif mengomunikasikan dokter-dokter ini melalui tabel yang kita buat gitu. Iya, jadi bisa kasih lihat ya Bu ya, bukti dokumentasinya ini kemarin dari dokter ini dikasih obat ini dan dibawa lanjut ke dokter yang lain supaya mereka lebih paham. Ya. Iya, kita pun sudah, saya udah bilang sama suami, kalau misalnya orang anggota kita di Jerman yang butuh tabel ini, kita bisa juga sharing ini tabel ke orang-orangnya supaya membantu anggota keluarga yang tidak ada yang membantu, bisa mempergampang. Nggak semua orang bisa membuat tabel begini. Benar. Ya, bisa di-share bentuk PDF mungkin, kolom kosong apa saja nama obat seperti yang ada di layar ini, itu sangat membantu. Iya, betul. Ibu ya. Yang penting juga bagi orang Alzheimer tuh ritmus, kita berusaha ritmus sehari-harinya seperti dia sewaktu dia masih belum Alzheimer ya. Misalnya mama mertua itu dulu suka shopping, suka jalan-jalan, dan dia tuh sudah punya ritmus habis bangun pagi sembahyang di depan sembahyang terus baru makan pagi gitu. Sudah ada ritmusnya, jadi itu sangat membantu. Dan bagi pasien Alzheimer itu ritmus itu membantu dia menyamankan hidup dia. Jadi tingkah lakunya tidak aneh-aneh. Dengan ritmus itu kita pertahankan, dia merasa nyaman, jadi dia zufrieden,
puas dengan keadaan dia jadi sifatnya juga tidak aneh-aneh. Jadi orang Alzheimer tuh sering aneh-aneh, kita sendiri bingung mau apa dia gitu. Kalau Jadi sudah tapi kenal dengan yang sudah biasa dilakukan, tidak ada perubahan yang baru, tidak membuat mereka bingung ya Bu ya. iya betul. Ya, Ya, iya. ya oke itu saja yang saya tambahkan ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sofyan, Ibu Susan, Ibu Iya, Sofyan karena masih tamu. sama aja, Maaf. sama aja Kak. Nggak apa-apa, Iya. makasih. Oke, itu tadi kita sudah dengar cerita dari keluarga bagaimana menangani orang tua yang mengidap demensia. Ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk dari Nisma tapi ditujukan untuk Kak Sven. Untuk Sven, mana ya tadi? Ya ini dia. Ibu saya, ini pertanyaannya, ibu saya mengidap miastenia gravis. Miastenia gravis mengganggu kemampuan otak untuk berkomunikasi secara efektif dengan otot. Beberapa tahun sebelum terdiagnosa resmi, ibunya Nisma sempat secara tidak sadar meninggalkan motor di warung dan pulang tanpa motor, lalu panik karena merasa kehilangan motor atau dicuri sampai lapor ke polisi. Setelah ditemukan ternyata motornya tetap ada di warung dan terdiagnosa kejadian ini lalu jadi pengingat. Apakah mungkin itu tandanya, tanda demensia ya maksudnya? Ini pertanyaannya menurut Mas Fen, apakah orang miastenia gravis juga berpotensi mengalami Alzheimer atau demensia? Maaf ya, saya mungkin miastenia gravis saya lihat dulu, mungkin kata Ya, istilahnya mungkin saya kenal tapi istilahnya. ya, saya juga tidak tahu apa itu miastenia gravis. Oke. Itu saya tidak yakin apakah penyakit miastenia gravis ini langsung terkait dengan Alzheimer gitu. Itu saya tidak yakin. Memang benar kalau problemnya itulah yang susah di bidang saya juga. Kalau otak itu adalah organ yang sangat padat. Jadinya kalau ada satu problem di satu daerah, hampir langsung ada problem yang beda yang akan tiba gitu. Jadi saya tidak bisa exclude bistemia ini bisa ada pengaruh di bidang ya Alzheimer. Tapi dari pendapat saya sih mungkin tidak ada tidak link yang langsung gitu. Tapi ya itu juga yang tentu adalah miastenia ini pasti tidak mendukung. Karena kan kalau susah bergerak, ya lebih susah lagi untuk berkegiatan, untuk memotivasi, untuk bisa untuk melakukan kegiatan saya kan juga susah gitu. Jadinya itu pasti tidak menolong lah. Yang saya tentu bisa bilang. Tapi saya tidak yakin apakah itu benar-benar terkait, dua-dua itu benar terkait gitu. Karena orang bisa punya dua penyakit beda pada waktu yang sama. Ya, oke. Terima kasih Kak Sven menjawab pertanyaannya. Ya, saya sudah lihat jam, sekarang jam 12 kurang 5 menit. Acaranya akan segera selesai. Kalau masih ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin disampaikan, bisa menghubungi Ruanita atau Alzi Nederland, ada Alzi Jerman, Selindo juga kalau yang ingin bergabung tadi informasinya semua sudah ada di kolom chat. Silakan dicek dan bisa menghubungi pihak-pihak yang berkait yang akan ditanyakan. Ya, demikian acara dialog online peringatan Hari Alzheimer Sedunia kali ini, ya tahun 2022. Saya Ecilina Sari mewakili Ruanita mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber. Tadi ada Pak Rusdin, Kak Amalia, Pak Sofyan, Mbak Susan, dan Kak Sven. Terima kasih. Pak Acep tadi sudah pergi, ya. Ada kegiatan lain. Terima kasih atas informasi yang bermanfaat ini sudah memberi pengetahuan untuk kita semua.
semua, kepada para peserta yang sudah hadir hari Sabtu, sore dan pagi ini, meluangkan waktu bersama kita ya. Terima kasih informasinya sudah sangat bermanfaat sekali. Saya sendiri personally jadi tahu apa itu bedanya demensia dan Alzheimer, pikun, dan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya dan dukungannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ya, salam sehat dan jangan maklum dengan pikun ya tadi dari Kak Amalia. Oke, kalau masih ada yang ingin disampaikan, bisa bertanya ke Mbak Ana. Mbak Ana, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, Mbak Eci, cukup. Ya, jadi peran keluarga tadi penting. Selain kalau obat itu ada efek sampingnya, tapi kalau peran keluarga yang menjaga ODD, orang dengan demensia itu sangat penting. Kita menghabiskan waktu dengan keluarga. Tidak perlu lama tadi seperti Pak Sofyan bilang ya, cukup bertanya kabar dan mengecek kondisinya, itu akan sangat membantu. Informasi yang sangat bermanfaat buat saya. Saya akan sering-sering menelpon orang tua saya. Dengan jarak jauh itu juga tidak jadi masalah. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk para peserta. Terima kasih Mbak Teti dari Alzi Jerman. Terima kasih semua. Terima kasih Mohon maaf juga. kalau